Halo guys, berjumpa lagi di channel Kimos Manganime. Saat ini kita sudah memasuki chapter 6 untuk di manga My Chief level 9999. Ya, Unlimited Gacha ini kita merupakan chapter yang ke-6 saat ini yang akan kita bahas. Di chapter yang ke-6 ini, sebelum kita masuk ke chapternya, bahwa pada kemarin di chapter yang kelima itu si Raito ini menunjukkan betapa besar level yang dia miliki, yaitu 9999, yang membuat si Garu ini terkaget. Ya, enggak cuma Garu sih, tapi pasukannya juga kaget. Nah, di sini pun si Garu ternyata kebingungan kenapa ada manusia yang memiliki level 9999. Nah, di chapter yang ke-6 ini memiliki judul Max Out Level. Jadi level yang maksimal dikeluarkan ini oleh si Like ini tampak ya. Jadi pada halaman yang kedua kita dijelaskan bagaimana kenapa si Garu ini terkejut bahwa selama ini si Raito ini kok tidak berubah gitu loh. Selama 3 tahun apakah tidak bertumbuh besar ataupun memiliki badan yang umumnya manusia rata-rata itu bertumbuh gitu loh. Namun ternyata ada rahasia kenapa si Raito ini nggak bisa tetap muda sampai saat ini. Itu karena dia memakai gelang. Dia memakai gelang keabadian, guys. Gelang keabadian untuk menghentikan pertumbuhan. Nah, lihat. Ada di sebelah kiri tangannya ya. Kalau kawan-kawan lihat ini ada gelang. Kenapa si Raito ini rahasia dia tidak mengalami penuaan. Dan di sini juga dijelaskan nih bagaimana si Garu ini sudah mulai putus asa nih guys. Si Garu sudah mulai putus asa karena di sini dia merasa bahwa tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Dan ya seperti layaknya seekor anjing ya guys ya. Si Garu ini bersujud di depan si Raito memohon agar diampuni. Dan dia pun menjelaskan bahwa yang memerintahkan dia untuk membunuh si Raito ini adalah ya negaranya. Nah, itu pun akan membuat si Raito ini semakin kesal nih. Kalau teman-teman bisa lihat nih, penampakan Raito ini polos, seolah-olah dia menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan si Garu. Dan di sini pun ditunjukkan bagaimana teman-temannya pun diminta untuk semua bersujud di depan Raid. Tapi si Raid ini masih tidak peduli dengan apa itu master, apa itu kenapa negaranya ingin membunuhnya. Ya, tujuan Raid saat ini adalah bagaimana caranya dia bisa membalaskan dendamnya. Nah, di halaman selanjutnya pun dia mencoba untuk bagaimana mencari informasi dari anak buahnya si Garu ini yang saat ini takut akan kematian sehingga ya mudah sekali untuk dikendalikan. Jadi si Raito ini bertanya tentang apa itu master dan bagaimana itu seorang master. Namun ya kembali lagi di sini dihabisi semua oleh si Mei dengan sekali cakar si pasukan dari Garu yang tadi meminta untuk keselamatan dirinya dihabisi dalam satu tebasan. Jadi Raito pun paham bahwa dari pasukannya tidak memiliki informasi apapun sehingga sudah saatnya untuk dibunuh. Dan selanjutnya adalah yang tersisa adalah Garu. Di sini si Raito ini dari awal memang ingin merencanakan sebuah pembalasan dendam yang menarik, guys. Jadi tidak mungkin langsung membunuh seketika si Garu. Nah, di sini
si Raito ini mulai menjelaskan bagaimana apabila dia menginginkan perang kepada seluruh negara-negara ras itu, yang sebelumnya di chapter awal itu adalah ras-ras yang menganiaya dirinya dalam satu partinya. Nah, si Garu pun sekali lagi membuat si Raito ini marah bahwa mau seberapa kuat pun si Raito ini tidak akan bisa mengalahkan sebuah negara kalau dia hanya sendirian. Nah, disinilah letak poin kuncinya kenapa si Raito ini merasa ini akan lebih menjadi menarik. Nah, ternyata seperti yang dipikirkan oleh Raid, ya kita nanti akan melihat apa yang dijawab oleh Raito ini kalau ada pertanyaan bahwa si Raito ini sendirian. Maka di halaman selanjutnya pun akan dijawab oleh Raito. Si Raito ini mengeluarkan salah satu kartu, yaitu kartu teleportasi, di mana dia melakukan teleportasi secara bersama-sama dengan beberapa orang yang ada di sekitarnya menuju ke salah satu bagian terdalam Abyss yang merupakan markas besarnya saat ini. Selama dia 3 tahun terjebak, dia membangun markas dan mendirikan sebuah kerajaan sendiri ya guys. Kalau dilihat sini, maka di sini terlihat nampak bagaimana si Raito ini memiliki pasukan, baik itu dari level Might, Kesatria, maupun monster-monster yang tingginya minta ampun guys. Bahkan ada naga dan ada beberapa monster lainnya yang ada pada barisan kerajaan milik Raid. Nah, di sini pun tampak beberapa tokoh yang mungkin nanti ke depan akan sering muncul di chapter-chapter yang selanjutnya. Di sini si Raid perlahan berjalan menuju tahtanya dengan kursi kerajaan yang dia miliki, dan Raid pun duduk di singgasananya nih guys. Dengan gagah dia duduk di depan para pasukannya dan meminta untuk semua pasukannya itu menampilkan status levelnya. Jadi mungkin ini salah satu strategi untuk menunjukkan betapa besar dan hebatnya pasukan yang Raid miliki kepada si Garu ini guys. Nah, di sini pun muncul dari mulai level yang paling kecil hingga level yang tertinggi, yang selama ini merupakan kartu-kartu yang digacha oleh si Raito ini selama 3 tahun guys. Dan sekali lagi bahwa si Garu pun ketakutan melihat kartu-kartu yang telah digacha si Raito ini berhasil muncul dan menjelma menjadi sosok-sosok yang menakutkan guys. Nah, seperti biasa di hampir mendekati akhir chapter kita disuguhkan beberapa penampakan betapa hebatnya kemampuan yang Raito miliki. Dan ya, sekali lagi bahwa si Garu ini merasa panik, merasa bingung, sehingga dia mengeluarkan ekspresi yang gila ya guys ya. Kenapa nih? Kenapa? Bahwa akan ada kehancuran nih kalau misalkan pasukannya si Raito ini muncul ke permukaan. Nah, di sini pun si Garu tampak lemas tak berdaya guys, bahwa dia terkaget dengan apa yang ditampakkan oleh Raito ini. Jadi di level yang selanjutnya pun dia menunjukkan bahwa dengan mudahnya dia mengumpulkan kartu-kartu yang levelnya adalah level-level tertinggi guys. Di hadapan Garu itu adalah hal yang mudah. Dan setelah mengalahkan si Garu,
si Reik ini memutuskan untuk keluar dari Abyss dengan menghabiskan waktu 3 tahun, memutuskan untuk keluar dari Abyss dan mulai melakukan serangan balas dendam. Nah, di chapter yang ke-6 ini adalah halaman yang terakhir ini ya guys ya. Jadi halaman terakhirnya seperti ini. Kalau kita review dari halaman pertama, memang beberapa hal kejadian yang membuat Garu ini terkagum dan terkaget ya guys. Jadi di sini ditunjukkan, jadi ya kalau kita review bersama-sama ya di chapter yang ke-6 ini ya, bagaimana dari awal halaman si Raito ini menunjukkan levelnya hingga membuat kagum si Garu, kenapa si Raito ini nggak menua, itu selalu muda, tapi ternyata rahasianya ada di gelangnya guys. Gelang keabadian yang membuat dia dia terus muda tanpa mengalami penuaan. Nah, di sini pun di chapter yang kedua ditunjukkan bagaimana si Raito ini telah membantu pasukannya sendiri untuk muncul ke permukaan, dan juga bagaimana dia memiliki pasukan-pasukan yang istimewa guys, levelnya bukan main-main, sehingga dia pun merasa yakin dan pede untuk saatnya keluar dari Abyss. Di halaman terakhir disuguhkan ada beberapa tokoh yang ke depan akan mendampingi Raito dalam berjuang di permukaan. Ya, sampai saat ini selesai guys halaman ini, chapter yang ke-6, dan akan berlanjut di chapter yang ke-7. Jadi stay tune dan terus pantau channel Kimos Manganimo. Nanti kawan-kawan bisa lihat di video yang selanjutnya. Terima kasih ya guys. Selamat beristirahat.